Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi kemungkinan akan menandatangani perpanjangan kontraknya dengan klub menjelang dimulainya pemusatan latihan pramusim. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kontrak Inzaghi saat ini masih berlaku hingga Juni tahun depan, di mana sang pelatih mengharapkan kesepakatan baru hingga Juni 2027. Namun pihak klub bertekad untuk memperpanjang kontraknya hingga 2026, dan Inzaghi pun pada akhirnya telah menyetujui kesepakatan tersebut. Skuad Inter akan berkumpul kembali untuk menjalani sesi latihan pramusim pada tanggal 13 Juli mendatang sebagai persiapan menyambut musim baru. Laporan mencatat bahwa harapan klub adalah Inzaghi sudah menandatangani kontrak barunya saat ia mulai bekerja di pramusim. Para pemain Inter tidak langsung tersedia lengkap pada 13 Juli, dikarenakan masih ada beberapa pemain mereka yang masih berlibur atau beraksi di Copa America dan Euro 2024. Meski demikian, Inzaghi tetap ingin memanfaatkan kamp latihan pramusim semaksimal mungkin sejak awal. Sang pelatih tidak ingin masalah pembicaraan kontrak mengganggu pikirannya, sehingga kedua pihak bersiap merampungkan semuanya secepat mungkin menjelang pemusatan latihan pramusim. Pelatih AEK Athena, Mathias Almeida berencana mendatangkan Waking Korea pada musim panas ini yang dibanderol sebesar 8,5 juta euro. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Korea telah kembali ke Inter di musim panas ini setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman bersama Marseille. Meski demikian, sang striker tidak masuk rencana Nerazzurri untuk kampanye musim depan. Terlebih lagi kontraknya dengan Inter hanya tersisa 1 tahun lagi. Oleh karena itu, Inter akan berusaha keras untuk bisa menjual pemain Argentina tersebut di musim panas ini. Ada beberapa laporan ketertarikan terhadap tanda tangan Korea termasuk tim promosi Serie A, Como, beserta dua raksasa Turki Fenerbahce dan Galatasaray. Sementara itu, raksasa Argentina River Plate juga menganggap Korea sebagai target mereka, di samping ketertarikan dari beberapa klub di Arab Saudi. Namun Corriere mencatat bahwa pelatih AEK Athena asal Argentina Mathias Almeida juga berniat memboyong Korea dari Giuseppe Meazza. Klub asal Yunani tersebut akan berusaha keras untuk merekrut Korea dalam beberapa hari ke depan, di mana Inter dikabarkan telah mematok harga sebesar 8,5 juta euro untuk sang striker. Inter Milan dikabarkan masih terus bernegosiasi dengan Marseille terkait transfer Valentin Carboni di musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa Marseille kini menjadi klub yang paling berminat untuk merekrut Carboni setelah menunjuk Roberto De Zerbi sebagai pelatih baru mereka. De Zerbi melihat sang gelandang sebagai target utama untuk membentuk tim sesuai citranya mulai musim depan. Akan tetapi Inter tentu tidak akan melepas Carboni dengan harga murah setelah sang pemain tampil gemilang saat dipinjamkan ke Monza musim lalu. Selain itu, Inter juga tidak ingin kehilangan kendali atas masa depan pemain berusia 19 tahun tersebut secara permanen, meskipun saat ini ia tidak memiliki tempat dalam rencana tim utama mereka. Dengan demikian, Inter hanya akan menjual Carboni dengan biaya transfer yang sangat signifikan yakni sekitar 30 hingga 40 juta euro. Laporan mencatat bahwa Marseille sangat serius ingin merekrut Carboni di musim panas ini, di mana sang pemain sendiri juga dikabarkan akan menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengan De Zerbi, sehingga negosiasi antara Inter dan Marseille kini masih terus berlanjut. Bek sayap Manchester City, Joao Cancelo dikabarkan telah ditawarkan ke Inter dan Juventus di jendela transfer musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa Cancelo kini tengah berupaya hengkang dari Manchester City setelah mengalami perselisihan dengan pelatih Pep Guardiola pada musim 2022. Jorge Mendes selaku agen sang pemain telah menawarkan jasa Cancelo ke sejumlah klub termasuk kepada Inter dan Juventus. Cancelo sejatinya pernah bermain di Serie A yakni saat memperkuat Inter pada musim 2017 dan membela Juventus pada musim 2018. Laporan mencatat bahwa Cancelo juga menyambut baik ide untuk kembali ke Serie A bersama Nerazzurri atau Bianconeri. Dalam kasus Inter, mereka berpotensi merekrut bek sayap baru setelah cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Di sisi lain bagi Juventus, mungkin ada keinginan menambah kualitas di posisi fullback untuk pelatih baru mereka Thiago Motta. FC Internews mengabarkan bahwa Cancelo bersedia menurunkan gajinya demi bisa kembali ke Inter atau ke Juventus di musim panas ini. Akan tetapi masih ada masalah terkait biaya transfer sang pemain yang dibanderol sekitar 25 juta euro. Inter Milan dikabarkan sangat berharap kepada Bayern Munchen untuk bersedia meminjamkan Kim Min-jae pada bursa transfer musim panas ini.
Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri kembali mengincar bek asal Korea Selatan tersebut sebagai kemungkinan pengganti Stefan de Vrij yang tengah dikabarkan bakal hengkang. Kim Min-jae direkrut Bayern Munchen seharga 50 juta euro dari Napoli pada musim panas tahun lalu setelah membantu Partenope meraih Scudetto pada musim 2022. Namun ia kini sering tampil dari bangku cadangan setelah The Bavarians merekrut Eric Dier dari Tottenham pada Januari lalu. Maka dari itu, Inter bisa memberi Kim Min-jae kehidupan baru di Serie A dan Liga Champions untuk musim depan. Nerazzurri yakin bahwa Bayern Munchen akan terbuka untuk mengizinkannya pergi dengan status pinjaman tanpa kewajiban pembelian. Bagaimanapun kedua klub memiliki hubungan yang baik berkat kesepakatan Yann Sommer dan Benjamin Pavard pada musim panas lalu. Laporan mencatat bahwa Inter siap merekrut Kim Min-jae jika Stefan de Vrij hengkang di musim panas ini di tengah ketertarikan dari klub Arab Saudi Al-Ittihad. Gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski bertekad untuk menambah kualitas ke lini tengah pasukan Simone Inzaghi mulai musim depan. Berbicara saat wawancara pertamanya sebagai pemain baru Inter setelah diresmikan klub, sang gelandang juga menyatakan bahwa ia sangat bangga menjadi pemain Polandia pertama yang memperkuat La Beneamata. Seperti diketahui, Zielinski bergabung ke Inter pada musim panas ini dengan status bebas transfer. Namun bukan berarti tidak ada harapan yang harus dipenuhi sang pemain mulai musim depan, meskipun lini tengah Inter sudah terlihat kuat selama musim lalu. Oleh karena itu, Zielinski harus bekerja keras untuk mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Inzaghi pada musim depan. Tentu saja saya sangat gembira saat tiba di Inter, karena saya bergabung dengan salah satu tim terbaik di dunia. Ujar sang gelandang seperti dilansir FC Inter 1908. Bagi saya ini adalah suatu kehormatan dan saya sudah tidak sabar untuk memulainya. Inter sudah memiliki lini tengah yang sangat kuat selama musim lalu, tetapi saya akan memberikan segalanya untuk memberikan kontribusi dan membuat tim ini semakin kuat. Selalu menjadi pertandingan yang sulit ketika menghadapi Inter sebelumnya, dikarenakan mereka merupakan tim yang terorganisir dengan baik serta memiliki banyak kualitas. Dan sekarang, saya sangat bangga bisa menjadi orang Polandia pertama yang mengenakan seragam ini. Inter adalah klub hebat dan saya akan memberikan segalanya untuk meraih hasil yang hebat juga. Bek Inter Milan, Stefan de Vrij telah membantah rumor bahwa ia akan meninggalkan klub di jendela transfer musim panas ini. Dalam sesi wawancara dengan Sport Mediaset setelah kemenangan timnas Belanda atas Turki di babak perempat final Euro 2024, de Vrij menegaskan bahwa dirinya sangat bahagia di Inter dan tidak mempertimbangkan untuk hengkang. Kontrak de Vrij saat ini masih tersisa satu musim lagi sehingga muncul rumor bahwa Al-Ittihad dan PSV Eindhoven tertarik untuk mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Inter sendiri dikabarkan siap menjual mantan bek Lazio tersebut jika sang pemain meminta untuk hengkang. Namun de Vrij telah menegaskan bahwa dirinya bahagia di Inter dan ingin terus mengenakan seragam La Beneamata. Kontrak saya di Inter masih tersisa 1 tahun lagi ditambah opsi perpanjangan di akhir musim depan. Ujar sang pemain seperti dilansir FC Inter 1908. Saya sangat bahagia di Inter karena ini adalah musim yang gila dan saya masih membayangkan diri saya bertahan di Inter. Sementara di sisi lain, Federico Pastorello selaku agen de Vrij juga membantah rumor yang menyebut bahwa dirinya telah menggelar negosiasi dengan Al-Ittihad terkait potensi kepindahan kliennya tersebut. Negosiasi dengan Al-Ittihad hanyalah rumor semata dan saat ini de Vrij masih fokus pada Euro 2024. Ujar sang agen saat diwawancarai media Arab seperti dilansir FC Inter 1908. Calon kiper Inter Milan, Josep Martinez siap bersaing dengan Yann Sommer untuk memperebutkan posisi kiper utama musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Martinez sedang menyelesaikan proses transfernya dari Genoa ke Inter di musim panas ini sebelum ditetapkan sebagai pemain baru. Inter telah sepakat membayar sebesar 13 juta euro ditambah bonus 2 juta euro kepada Genoa untuk sang kiper, yang akan menandatangani kontraknya hingga Juni 2029. Martinez merupakan jebolan Akademi Muda Barcelona yang juga pernah memperkuat RB Leipzig, dan kemudian menunjukkan performa yang mengesankan bersama Genoa sejak 2022. Laporan mencatat bahwa kiper asal Spanyol itu akan berusaha mengikuti jejak dua mantan kiper Inter, yakni Julio Cesar dan Andre Onana yang bisa langsung merebut posisi kiper utama di musim pertama. Cesar dan Onana berhasil mengambil alih peran sebagai kiper starter setelah pindah ke Inter dengan mengalahkan seniornya yang lebih mapan seperti Francesco Toldo dan Samir Handanovic. Oleh karena itu, Martinez akan mencoba meniru skenario tersebut dengan berupaya menyalip posisi Yann Sommer di musim depan. Meski demikian,
Hal tersebut bukanlah tugas yang mudah karena Sommer masih dalam kondisi prima di usianya yang ke-35 tahun. Gelandang Venezia, Tanner Tessmann dikabarkan sudah hampir menyelesaikan transfernya ke Inter pada musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Direktur Olahraga Venezia Filippo Antonelli berada di markas Inter untuk menyelesaikan kesepakatan prinsip mengenai transfer Tessmann. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini hanya tinggal selangkah lagi untuk bergabung dengan juara Italia tersebut setelah memperkuat Venezia sejak tahun 2021. Laporan menjelaskan bahwa Inter tidak akan langsung memasukkan Tessmann ke skuad utama mereka musim depan, dikarenakan lini tengah Nerazzurri kini sudah lengkap seiring kedatangan Piotr Zielinski. Maka dari itu, Inter ingin meminjamkan Tessmann musim depan guna memperbanyak pengalaman dan juga memberi waktu bagi klub dalam memberi ruang baginya untuk kembali pada tahun 2025. Meski demikian, Tessmann dikabarkan tidak ingin kembali ke Venezia selama peminjaman tersebut sehingga para pihak kini sedang mencari solusi untuk permasalahan ini. Sementara di sisi lain, gelandang muda Inter Gaetano Oristanio akan melakukan langkah transfer sebaliknya dari Inter ke Venezia, namun dengan kesepakatan terpisah. Akan tetapi laporan masih belum meyakini apakah Inter akan mempertahankan opsi pembelian kembali terhadap gelandang serang tersebut atau tidak. Mantan pemain Tottenham Hotspur, Ivan Perisic dikabarkan telah menawarkan diri untuk kembali ke Inter menyusul cedera serius yang dialami Tajon Buchanan. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis sport Mediaset Marco Barzaghi saat berbicara langsung di saluran YouTube-nya. Seperti diketahui, Inter sedang mempertimbangkan perekrutan pemain baru untuk menutup lubang di posisi bek sayap setelah Buchanan diperkirakan absen dalam waktu yang lama. Salah satu nama yang santer dirumorkan sebagai pengganti Buchanan adalah mantan bintang Inter Ivan Perisic yang saat ini memperkuat Hajduk Split. Menurut Barzaghi, Perisic telah beberapa kali menawarkan diri ke Inter sebagai kemungkinan pengganti Tajon Buchanan di posisi bek sayap kiri. Namun Perisic kini sudah berusia 35 tahun, yang mungkin menjadi kendala kepulangannya ke Inter. Sementara itu, sang jurnalis juga mengabarkan bahwa ada juga pembicaraan tentang Cancelo, tetapi biayanya terlalu tinggi dan ceritanya bisa berbeda jika Dumfries memilih untuk hengkang di musim panas.